Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Anggraini dari kelas D3 RPLA 4503. Saya akan menjelaskan jurnal 13, implementasi struktur data tentang BFS dan DFS. BFS atau Breadth First Search adalah suatu algoritma traversal graph untuk mengunjungi seluruh simpul yang ada atau yang terhubung dengan mengimplementasikan penggunaan queue. Algoritma BFS akan menelusuri simpul atau node yang lebih dekat. Semisal, dimulai dari node A. Kita cari tetangga terdekatnya, yaitu pertama kita masukkan B, kemudian D. Lalu kita mencari tetangga dari B karena B masuk ke dalam queue awal. Tetangga dari B adalah E. Kemudian kita mencari tetangga dari D karena D masuk ke queue kedua. Tetangga dari D adalah G. Kemudian kita cari tetangga dari E tadi, tetangga dari E adalah H. Seperti itu dan seterusnya. Sedangkan DFS atau Depth First Search adalah suatu algoritma traversal graph untuk mengunjungi seluruh simpul yang ada atau yang terhubung dengan mengimplementasikan penggunaan stack atau rekursif. Algoritma DFS akan menelusuri simpul atau node yang lebih jauh atau dalam. Misal dimulai dari node A lagi, kita cari tetangga terjauhnya. Di sini terjauh adalah E, kemudian tetangga terjauh dari E adalah H, kemudian tetangga dari H adalah I, dan seterusnya. Langsung saja kita masuk pada programnya. Di sini saya membuat 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Node Adjacent. Kelas Node Adjacent digunakan untuk membuat node atau simpul dan untuk melakukan proses penyimpanan data simpul. Di dalam kelas Node Adjacent terdapat variabel data dengan tipe data char. Ini untuk menyimpan nilai dari node. Dan ada juga variabel visited dengan tipe data boolean untuk mengecek status sudah pernah dikunjungi atau belum. Di sini inisialisasinya adalah false. Dan ini merupakan pemanggilan datanya. Yang kedua adalah kelas BFS. Kelas BFS digunakan untuk membuat algoritma BFS dengan menggunakan adjacency matrix sebagai representasi grafnya. Kelas BFS ini menggunakan queue untuk mencari atau mengunjungi node-nya. Kemudian ada release untuk daftar simpulnya. Di sini terdapat metode untuk digunakan untuk mencari daftar tetangga dari suatu simpul. Daftar tetangga didapatkan dari matriks adjacent. Nah, di sini yang paling penting adalah algoritma utama dari BFS. Yang di dalamnya terdapat parameter matriks sebagai daftar metrik adjacent dan parameter node sebagai simpul awalnya. Untuk pemanggilan BFS-nya sendiri, saya langsung di dalam kelas BFS-nya. Ada node 1, di dalamnya terdapat data karakter A, node 2, di dalamnya terdapat karakter B, node 3 terdapat karakter C, dan seterusnya sampai dengan karakter I. Dan di sini juga ada add node 1 sampai dengan node 9. Nah, ini merupakan matriks adjacent dari graf yang ada pada soal jurnal 13. Untuk karakter A, matriks adjacent-nya adalah ini, karakter B, matriks adjacent-nya adalah ini, dan seterusnya sampai dengan karakter I. Dan ini merupakan cetak data BFS-nya. Tentu saja untuk kelas yang ketiga adalah kelas DFS. Kelas DFS digunakan untuk membuat algoritma DFS dengan menggunakan adjacency matrix sebagai representasi grafnya. Di sini terdapat release untuk simpul daftar simpulnya. Kemudian terdapat metode untuk mencari daftar tetangga dari suatu simpul. Daftar tetangga didapatkan dari matriks adjacent.
Nah, di sini juga yang paling penting adalah algoritma utama dari DFS. Sama seperti BFS, parameter metrik menunjukkan daftar metrication, parameter not untuk simpel awalnya. Pemanggilan DFS-nya juga berada di dalam kelas DFS, sama seperti yang ada pada kelas BFS. Perbedaannya hanya ada di sistem outprint-nya. Ini sistem outprint untuk DFS. Mungkin langsung kita run saja untuk kelas BFS-nya terlebih dahulu. Hasil BFS atau breadth first search adalah A, B, D, E, G, F, H, C, I. Coba kita lihat. A, dimulai dari A, kemudian tetangga terdekat adalah B dan D. Berarti A, B, D masuk dalam Q. Ya. Kemudian kita cari tetangga dari B karena B termasuk dimasukkan di awal. Tetangga dari B adalah E. Ya, kemudian berganti ke D. Tetangga dari D adalah G. Berarti masuk A, B, D, E, G. Ya, benar. Terus tetangga dari E adalah F. Kemudian tetangga dari G adalah H. Tetangga dari F adalah C, dan tetangga dari H adalah I. Kemudian diperoleh BFS seperti berikut ini. Untuk DFS. Sekarang kita run untuk DFS. Hasil dari DFS adalah A, E, H, I, F, C, B, D, G. A, kemudian tetangga terjauh atau terdalamnya adalah E, kemudian dari E ke H, dari H ke I, dari I ke F, dari F ke C, dari C ke B, kemudian dari B ke E, tapi karena E sudah dikunjungi maka kembali ke parentnya yaitu A, kemudian ke D, kemudian ke G, dan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.